Untuk kalian yang baru mau melakukan intermittent fasting, perhatiin 3 faktor ini. Yang pertama, temuin big why kamu. Kamu harus punya goal yang sangat-sangat personal, yang gak terpengaruh dari lingkungan sekitar kamu atau goals-goals eksternal di sekitar kamu. Mungkin goalsnya tuh bukan cuma sekedar kayak pengen kurus atau pengen gemuk gitu, tapi kayak aku gini nih misalnya, goalsnya kayak kepengen sekali bisa membersamai anak-anak aku sampai mereka besar nanti, pengen masih bisa sehat dan keliling-keliling sama mereka sampai mereka besar nanti. Nah, kalau kamu belum punya habit minum yang baik, maka kamu harus mengkoreksi dulu habit minumnya. Misalnya dalam seminggu sebelum mulai fasting, dirapihin dulu nih, pastikan 2,5-3 liter bisa masuk per day dalam seminggu itu. Kalau udah bisa lancar nih, baru mulai fasting. Nah, kemudian kamu juga bisa memulai jumlah fasting kamu dari yang paling minim, yaitu mungkin 13 jam, kemudian di stretch tuh dari 13 jam bisa 14 jam gitu. Oke, nah yang kita kasih tahu di sini adalah hal-hal yang general yang biasa dilakukan. Tapi kalau kamu punya kondisi khusus atau penyakit-penyakit tertentu, boleh banget ya disarankan untuk punya guideline personal dari dokter atau dari expert yang lain. Pas kita live nih, Dok, banyak banget yang nanya gimana sih caranya supaya intermittent fasting itu bisa berhasil atau berprogres. Nah, jadi kalau sependek pengalaman aku, kita tuh kayak mesti punya target atau keberhasilan kita sendiri gitu. Betul. Jadi misalnya nih, kayak kita pengen haidnya lebih lancar atau pengen badannya lebih fit dan lain-lainnya. Jadi kita tuh tahu berhasil tuh seperti apa gitu. Jadi kita ngukurnya juga jadi enak. Betul, dan pastikan juga nih pas kamu lagi open fasting, makannya tuh nggak berlebih dan nutrisi juga harus tercukupi semua. Jadi kalau di Indonesia tuh ada namanya piring sehat atau isi piringku. Dari satu piring, setengah porsinya tuh udah serat, sayur dan buah, dibagi 2/3 ada lauknya atau proteinnya, lalu sisanya dari karbo. Jadi jangan dibalik, karbonya yang banyak atau jangan berlebihan adalah nasinya menggunung. Gitu kan. Nah, itu yang proteinnya sayurnya secimit. betul, itu yang bikin over kalori tapi nutrisi jadi less. Nah, itu yang nggak boleh. Pokoknya simpelnya kalian mesti lakuin, jaga gerak, jaga makan, dan jaga tidur. Karena tidur juga berpengaruh. Dan yang paling penting kalau buatku adalah support system. Yes. Ketika mau ngelakuin intermittent fasting, please bilang dan kasih pemahaman ke orang-orang di sekitar kalian bahwa kalian tuh sedang melakukan intermittent fasting loh. Betul, jangan malah diem-diem. Jadi mereka juga bisa fully support untuk kebaikan bersama. Betul, siapa tahu bagusnya lagi kalau udah tahu progresnya mereka jadi mau ikutan.